Perkenalkan, nama saya adalah Arnoldus Bima Nakaleru Nasar dengan NIM 6920220009. Di sini saya akan mempresentasikan topik dari matkul Fundamental Research yang saya ambil, yaitu adalah pemanfaatan AI art secara tepat untuk menciptakan suatu karya bagi artis dan non-artis. Seperti yang telah kita ketahui, AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan sudah berkembang dengan sangat pesat belakangan ini. Salah satu AI yang sangat populer dan banyak dibicarakan saat ini adalah AI Art Generator atau AI Generated Art yang biasa disebut juga sebagai AI Art. Sesuai dengan namanya, AI ini bisa mendesain dan menghasilkan gambar berdasarkan data yang diinputkan oleh pengguna. Dengan menginputkan data yang berupa gambar atau teks, AI Art Generator akan menganalisa data tersebut dan mencocokkannya dengan data lain yang tersedia di internet, lalu akan menghasilkan sebuah data output baru berupa art atau gambar sesuai dengan data yang diinputkan oleh pengguna dalam waktu yang sangat singkat dan dengan kualitas yang sangat bagus pula. Program-program AI art semacam ini dapat dikatakan sangat memudahkan dan mempercepat pengguna untuk menciptakan sebuah art atau gambar. Namun, di sisi lain, dikarenakan kemudahan dan kecanggihan AI art untuk menciptakan suatu karya seni dengan kualitas yang sangat tinggi ini, mengundang banyak kontroversi dan perlawanan di kalangan seniman dan artis. Salah satunya adalah seorang YouTuber bernama Theo Abram yang juga melakukan perlawanan pada AI art. Ada videonya yang berjudul The Real Fight Over AI Art. Ia bereksperimen dengan seniman lainnya untuk membuat suatu karya seni menggunakan AI dan tanpa menggunakan AI. Kemudian dilakukan vote untuk menentukan hasil karya terbaik. Hasilnya sendiri dari 10 karya seni yang dibuat oleh seniman-seniman tersebut, hasil karya seni yang dihasilkan oleh AI dipilih terbanyak daripada hasil karya seni yang dihasilkan tanpa bantuan AI. Hal ini tentu saja mengundang banyak kontroversi dan pertanyaan, apakah para digital artist dan seniman lainnya akan dapat bertahan dari gempuran kecerdasan buatan pada masa ini. Permasalahan yang muncul bukan hanya sekedar itu saja. Terdapat beberapa orang pengguna AI art yang juga menyalahgunakan pemakaiannya, seperti mengklaim bahwa hasil dari AI art tersebut merupakan karya original buatannya sendiri. Makanya itu beberapa pengguna AI art juga menghasilkan gambar yang diambil dari suatu art pribadi milik seorang artis yang lalu kemudian menggunakan sebuah AI art untuk memperbaiki karya aslinya. Masalah seperti ini kerap terjadi. Meskipun begitu, juga memang banyak orang yang mengaku bahwa dengan adanya AI art generator ini mempermudah mereka untuk membuat sebuah art tanpa harus memiliki bakat menggambar. Selain itu juga harga yang lebih murah dan proses yang lebih cepat menguntungkan beberapa pihak yang sangat membutuhkan ilustrasi untuk suatu proyek tetapi tidak mempunyai bakat untuk menggambar atau biaya lebih untuk menyewa seorang ilustrator. Sebetulnya sendiri kemudahan dan kecanggihan dari AI art dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam jenis hal berbau ilustrasi atau art, terutama bagi non-artis yang membutuhkan suatu art tetapi tidak dapat menggambarnya sendiri dan memiliki hambatan pada budget, waktu maupun sumber daya. Tidak hanya bagi non-artis, AI art juga dapat sangatlah bermanfaat bagi artis atau ilustrator lainnya. Walau begitu, penggunaan AI art yang tidak tepat dapat menjadi masalah besar bagi para artis dan ilustrator yang bekerja secara freelance maupun di suatu perusahaan. Mengingat permasalahan yang ada, penting adanya sebuah media yang dimana dapat diterapkannya AI art dalam sebuah proyek legal yang dimana juga dapat memberitahu serta membuat masyarakat umum paham akan manfaat sebenarnya dari AI art dan penggunaannya yang tepat pula. Tidak hanya itu, kekhawatiran para artis atau ilustrator akan takutnya AI art akan menggantikan pekerjaan mereka juga harus dapat diperlihatkan ke muka umum atau publik. Tidak hanya sekedar untuk menyadarkan para pengguna AI art, tapi juga para artis dan ilustrator lainnya bahwa AI art sebetulnya tidaklah perlu ditakuti dan bahkan mereka dapat memanfaatkan AI art sendiri untuk meningkatkan hasil karya mereka sendiri. Maka dari itu, untuk topik penelitian ini saya akan menggunakan media yaitu visual novel.
Visual novel sendiri akan menjadi media yang sangat cocok untuk menggambarkan, menceritakan, serta menjelaskan manfaat, permasalahan, dan hal-hal terkait lainnya akan AI art dalam wujud yang akan menarik bagi non-artis, artis, creator, pengguna AI art itu sendiri, maupun masyarakat umum luas dari berbagai macam usia. Dengan visual novel, saya akan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang mencangkup AI art dalam bentuk sebuah cerita yang menarik, yang secara tidak langsung juga akan membuat pemain atau pembaca belajar akan permasalahan-permasalahan AI art yang ada, perseteruan antara AI art versus artis, cara penggunaan AI art yang tepat dan pemanfaatnya yang tepat pula. Tidak hanya sekedar untuk pengguna AI art, tapi juga untuk artis dan masyarakat umum secara luas lainnya. Penelitian akan topik AI art sendiri masihlah sangat jarang dan sulit untuk ditemukan, dikarenakan karena memang AI art itu sendiri baru muncul sekitar akhir tahun 2022. Tapi di sini saya menemukan sebuah jurnal penelitian yang ditulis oleh Putra IPIM, Laksana MS, Mutiarani RA, dan Sudwika IPR tahun 2022 yang berjudul The Impact of Artificial Intelligence on the Right of Illustrator, yang dimana jurnal ini menjadi referensi saya dalam menuliskan dan melakukan penelitian akan AI art. Penelitian yang dilakukan oleh Putra IPM, Laksana IMS, Mutiarani RA, dan Sudwika IPR 2022 ini bertujuan untuk mengetahui apa dampak dari pengaruh AI dalam menciptakan sebuah karya hanya dengan kumpulan kata-kata. Artificial Intelligence atau disingkat AI, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah rekayasa teknologi yang mempelajari dan membangun sistem komputer melakukan tindakan layaknya manusia. Hal ini meliputi pembelajaran, pemikiran, pengambilan keputusan, hingga interaksi manusia. Aplikasi AI umumnya akan mencakup sistem pakar, pemrosesan bahasa alami, pengenalan suara, dan visi mesin. Secara umum, sistem kerja kecerdasan buatan adalah dengan menyerap data dalam jumlah besar, menganalisis data untuk korelasi dan pola, dan selanjutnya menggunakan pola itu untuk membuat prediksi tentang kondisi pada masa mendatang. Pemrograman AI berfokus pada 3 keterampilan kognitif utama, yaitu machine learning, natural processing, dan computer vision. AI menurut Andreas Kaplan dan Michael Hanlein 2019. Andreas Kaplan dan Michael Alherim 2019 mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. AI art menurut Jens Skjoldrotter. Berdasarkan pemaparan dari Jens Skjoldrotter pada risetnya, kecerdasan buatan dan demokratisasi seni. AI art adalah sebuah seni atau lukisan yang dibuat oleh AI dari hasil pengetikan atau permintaan user pembuat untuk menghasilkan karya seni sesuai dengan algoritma. Secara istilah bisa kita simpulkan bahwa AI art merupakan karya seni digital yang dibuat oleh AI atau Artificial Intelligence sesuai dengan keinginan dari user atau pengguna tersebut dengan cara memberikan perintah deskripsi yang diketik. Berikut akan saya tampilkan daftar pustaka dan lampiran yang saya screenshot dari jurnal yang telah saya buat sebelumnya. Sekian adalah presentasi dari penelitian topik saya, yaitu pemanfaatan AI art secara tepat untuk menciptakan suatu karya bagi artis dan non-artis. Semoga penelitian tersebut dapat berguna dan mengajarkan akan potensial yang dapat diberikan oleh AI art yang digunakan secara tepat. Tidak hanya bagi non-artis, tetapi juga untuk sesama artis dan ilustrator, serta masyarakat umumnya. Terima kasih.